Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai belajar, coba kalian lihat dulu gambar apa yang ada di depan, yang ada di layar monitor kalian. Yaitu adalah gambar beberapa buah komputer yang saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, gambar ini adalah gambar jaringan komputer dalam satu ruang tertentu. Nah, inilah yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jadi materi kita kali ini adalah tentang jaringan komputer. Ya. Pada materi ini, pada materi jaringan komputer ini, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer. Apa saja tipe-tipe jaringan komputer? Apa saja topologinya? Apa saja jenisnya? Apa saja perangkat-perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer? Jadi itulah yang akan kita pelajari pada materi ini. Ya. Jaringan komputer. Sambil kalian lihat ilustrasinya di monitor kalian, itu adalah gambar jaringan komputer. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa kalian lihat bahwa komputer-komputer yang berada dalam jaringan tersebut saling bertukar informasi, saling bertukar data, dan menggunakan sumber daya secara bersamaan, menggunakan printer secara bersamaan, menggunakan akses internet secara bersamaan. Nah, itulah jaringan komputer, ya. Jadi jaringan komputer itu adalah kumpulan dari komputer, kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya, yang memungkinkan komputer-komputer tersebut saling bertukar data, bertukar informasi, dan menggunakan sumber daya secara bersamaan. Itulah pengertian dari jaringan komputer, ya. Nah, ini pengertiannya, ya. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya untuk bertukar data dan menggunakan sumber daya secara bersamaan. Nah, tipe jaringan komputer, ya. Jadi ada beberapa tipe jaringan komputer. Di antaranya adalah jaringan peer-to-peer, ya. Jaringan peer-to-peer ini komputer-komputer yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan langsung tanpa melalui perantara, tanpa melalui sebuah komputer perantara. Contohnya kalau kita ingin menghubungkan satu laptop dengan laptop yang lainnya tanpa melalui perantara, itu juga namanya jaringan peer-to-peer. Nah, kemudian tipe jaringan yang kedua adalah tipe jaringan client server. Jadi pada tipe jaringan ini, komputer-komputer yang berada dalam jaringan itu saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan sebuah perantara, yaitu sebuah komputer yang dijadikan sebagai servernya. Jadi ada istilah komputer server, ada istilahnya komputer client.
Kemudian jenis-jenis jaringan komputer. Apa saja jenis-jenis jaringan komputer? Nah, jaringan komputer itu berdasarkan luas jangkauannya itu dikelompokkan menjadi local area network, kemudian metropolitan area network, dan wide area network. Yang pertama, local area network atau LAN yang biasanya kita sebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan local area network atau LAN itu? Local area network merupakan jaringan komputer lokal yang berada dalam suatu lokasi tertentu. Misalnya, jaringan komputer yang berada pada sebuah ruang lab komputer, sekolah, rumah sakit, dan lembaga tertentu. Kemudian, jenis jaringan yang kedua adalah MAN, yang disingkat dengan Metropolitan Area Network. Nah, Metropolitan Area Network ini adalah perluasan daripada LAN. Jaringan komputer ini untuk menghubungkan komputer-komputer dalam satu kota. Ini digunakan untuk menghubungkan beberapa cabang perusahaan dalam satu kota. Nah, kemudian jaringan komputer yang ketiga adalah WAN atau atau singkatan dari Wide Area Network. Ini adalah jaringan komputer skala luas yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jarak dan letak geografisnya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari jaringan local area network, jaringan komputer skala sempit yang berada dalam suatu lokasi tertentu. Kemudian jaringan yang kedua, MAN, ini ilustrasinya. Jadi dalam satu kota, jangkauannya dalam satu kota, ya. Ini untuk menghubungkan kantor-kantor cabang dari sebuah perusahaan yang ada dalam satu kota. Kemudian WAN atau Wide Area Network, ini ilustrasinya di monitor kalian. Coba kalian lihat di situ. Ini jangkauannya sangat luas di seluruh dunia, ya. Jadi WAN ini merupakan kumpulan dari LAN, kumpulan dari MAN, ya, saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya di seluruh dunia. Itu Wide Area Network. Nah, kemudian topologi jaringan atau network topologis, ya. Jadi ada macam-macam bentuk jaringan komputer atau macam-macam topologi dari jaringan komputer ini. Bisa kalian lihat di monitor kalian, di situ ada yang namanya topologi bus. Kenapa dikatakan topologi bus? Karena jaringan komputer ini mirip seperti tempat duduknya bus, ya, tempat duduknya bus. Coba kalian lihat atau perhatikan tempat duduk mobil bus, ya, di situ tempat duduknya seperti ini. Nah, kemudian jaringan yang kedua, topologi yang kedua adalah topologi star. Nah, topologi star ini ada sebuah komputer pusat di tengahnya yang bertugas sebagai server, kemudian menyebar ke komputer klien. Jadi ada komputer pusatnya. Nah, bisa kalian lihat? Oke. Nah, jaringan yang ketiga, topologi jaringan yang ketiga itu adalah topologi ring, ya. Topologi cincin, melingkar, ya, seperti cincin. Itu topologi ring. Kemudian topologi mesh, ya. Topologi mesh ini terhubung antara yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui perantara, ya. Ini termasuk juga dia tipe jaringan peer-to-peer. Nah, kemudian topologi selanjutnya adalah topologi tree. Nah, topologi tree ini mirip seperti ranting pohon. Jadi dikatakan sebagai topologi tree karena mirip seperti ranting pohon. Jadi bercabang. Kemudian topologi point to point, ya, lurus, ya. Itu topologi point to point. Nah, ini adalah topologi jaringan komputer.
Selanjutnya, perangkat keras jaringan komputer. Ya. Jadi untuk membangun sebuah jaringan komputer itu kita membutuhkan perangkat-perangkat keras. Ya. Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer? Ya. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer diantaranya adalah sebuah komputer yang kita butuhkan sebagai server, ya. Jadi komputer server. Kemudian yang kedua, komputer yang dipakai sebagai workstation atau komputer klien. Kemudian yang ketiga, NIC atau network interface card. Kemudian hub, ya. Kemudian kabel UTP, konektor, ya. Kemudian UPS, printer, ya. Kemudian gateway, router, bridge, repeater, switch, dan modem, ya. Ini adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Yang pertama, komputer yang dipakai sebagai server. Komputer server adalah komputer yang berisi sistem operasi, aplikasi, dan basis data. Ya. Komputer yang memberikan layanan kepada komputer klien dalam sebuah jaringan. Jadi, komputer ini harus memiliki spek yang lebih dibandingkan dengan komputer klien. Komputer ini biasanya memiliki kemampuan yang lebih handal dibandingkan komputer klien. Jadi dari segi speknya, diantaranya adalah prosesor, kemudian RAM-nya, kemudian hard disk-nya, dan fitur-fitur yang ada di dalamnya itu harus lebih dibandingkan dengan komputer klien. Ya, ini komputer server. Ya, selanjutnya komputer klien atau workstation-nya adalah komputer yang berfungsi sebagai komputer penerima layanan dari komputer server. Fungsinya untuk mengolah database yang diambil dari komputer server. Nah, ini adalah gambar dari komputer-komputer klien yang berada dalam satu jaringan tersebut. Ya. Kemudian perangkat keras selanjutnya adalah network interface card, ya. Network interface card atau kartu jaringan atau LAN card istilahnya, itu adalah perangkat yang digunakan sebagai penghubung antar komputer dalam kabel jaringan. Ini adalah contoh dari LAN card, ya, atau kabel jaringan, kartu jaringan, ya. Selanjutnya adalah hub. Hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Hub memiliki banyak slot atau port yang dapat dipasang menurut nomor port dari card yang dituju. Biasanya perangkat ini dipasang pada topologi star. Ini gambar hub, ya. Kabel UTP. Dalam sebuah jaringan, kabel berfungsi sebagai media pengantar sinyal. Untuk koneksinya, kabel ini menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Itu pada jaringan yang menggunakan kabel. Tapi kalau jaringan nirkabel itu menggunakan pemancar sinyal WiFi atau yang disebut dengan access point, ya. Ini kabelnya.
konektornya. Selanjutnya adalah konektor. Konektor digunakan sebagai penghubung kabel UTP dan hub atau antar kartu jaringan dengan hub. Sedangkan jika pada jaringan peer-to-peer atau antar dua komputer dapat digunakan untuk menghubungkan antar kartu Ethernet. Ini gambar konektor. Gateway. Gateway berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang memiliki arsitektur dan lingkungan yang berbeda. Misalnya dalam hal protokol komunikasi, format, struktur data, bahasa, dan arsitektur. Gateway akan membungkus dan mengubah data dari lingkungan satu ke lingkungan yang lainnya, agar kedua lingkungan yang memiliki format berbeda dapat saling berinteraksi atau berkomunikasi. Ya, ini adalah contoh dari gateway. Perangkat selanjutnya, bridge, ya. Bridge ini digunakan untuk menghubungkan dua buah LAN yang memiliki topologi yang berbeda, sehingga memungkinkan sebuah paket data dapat dikirim dari satu LAN ke LAN yang lain dan dapat memperluas area LAN. Bridge dapat diibaratkan sebagai polisi lalu lintas, ya. Jadi bridge dapat diibaratkan sebagai polisi lalu lintas yang mengatur di persimpangan jalan pada saat jam-jam sibuk. Bridge akan mengatur agar informasi di antara kedua sisi network tetap berjalan dengan baik dan teratur. Ini gambar bridge. Repeater. Repeater digunakan untuk memperkuat sinyal digital dengan transmisi metode baseband. Ketika repeater menerima sinyal, repeater akan memperkuat sinyal dan melewatkan sinyal tersebut ke segmen berikutnya. Ya, switch. Selanjutnya switch. Switch merupakan perluasan dari konsep bridge, ya. Switch dapat menerima dan menganalisis semua isi paket sebelum meneruskan ke tujuan. Ini switch, ya. Router selanjutnya adalah router, ya. Router bertugas sebagai penyaring atau filter lalu lintas data. Router juga digunakan sebagai penghubung antara beberapa jaringan yang memiliki ID berbeda, ya. Ini perangkat-perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses internet. Nah, selain perangkat-perangkat ini, ada juga beberapa perangkat tambahan yang biasanya dibutuhkan di sebuah jaringan komputer, ya. Perangkat yang lain misalkan adalah modem. Jadi kalau kita ingin jaringan komputer yang kita bangun itu terhubung dengan internet, kita harus menggunakan sebuah modem. Perangkat yang lain yang dibutuhkan juga adalah printer. Jadi dalam sebuah jaringan itu dibutuhkan juga sebuah printer untuk digunakan secara bersamaan di jaringan tersebut. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang jaringan komputer. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah.